Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan shalom di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat bersama di dalam ruangan ibadah online dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Namun sebelum itu juga saya akan membawa kita membawa renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk beberapa perkara doa yang biasa kita bawa di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarga kita sendiri, baik pribadi, suami, istri, anak-anak, juga seluruh keluarga kita, dan juga seluruh jemaat Tuhan, khusus di ICB Masanoi, supaya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Dan kita berdoa supaya kita juga dalam memenuhi keperluan seharian melalui pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita dapat bekerja dengan sebaik yang mungkin untuk dapat memenuhi keperluan seharian kita. Dan biarlah kita juga sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan akan menjadi berkat melalui iman kita, tetap teguh, taat, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak, masa depan mereka, dan juga anak-anak kita dijauh daripada pengaruh yang merosakkan, baik itu jasmani terlebih pula rohani, iman percaya mereka. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang bersekolah melalui PDPR, supaya Tuhan memimpin mereka dan memberkati pelajaran mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk pemimpin jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan, supaya melayani dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau jiwa. Dan juga di dalam kepimpinan baik jemaat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan, agar memiliki kerendahan hati, melakukan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam pelayanan. Yang ketiga, kita berdoa untuk para pemimpin negara dan juga setiap negeri, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan adil dan saksama, tanpa menjatuhkan sesama di dalam kepimpinan, mencari keamanan. Tuhan memberkati para pemimpin baik di peringkat negara maupun di setiap negeri. Yang keempat, kita berdoa untuk warga emas, ibu bapak tunggal, dan anak-anak yatim piatu, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, sentiasa dalam perlindungan Tuhan, dan memiliki damai dan sukacita di dalam Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun yang sedang mereka alami saat ini, Tuhan menyertai dan memberi sukacita damai sejahtera kepada mereka. Yang kelima, kita berdoa untuk pandemik COVID-19, yaitu penularan diberhentikan, vaksinasi dalam tuntunan Tuhan, pesakit COVID mendapat kesembuhan atau pemulihan
Bagi rakyat yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akan diberi penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Yang keenam, mari kita berdoa untuk orang sakit, yaitu para pesakit mendapat kesembuhan daripada Tuhan, tetap beriman kepada Kristus, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan mereka mendapat kesembuhan. Ini perkara doa yang kita doakan bersama. Baik, mari kita berdoa bersama. Nanti saya akan aminkan doa yang kita. Mari berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa di sorga, Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyertai dan memberkati, memelihara kehidupan kami di hari-hari yang lalu, sehingga pada saat ini, bahkan untuk ke depan ini, seterusnya Tuhan pasti memelihara dan menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur karena kami sampai saat ini kami memiliki kehidupan, itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami jalani di dalam kehidupan ini, banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang membuatkan Engkau tidak senang dengan setiap kelemahan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Engkau. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mohon pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Kami mengakui atas kelemahan kami yang seringkali lelai melakukan pelanggaran firman-Mu ya Tuhan, perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, saat ini hidup kami diperkenankan oleh kuasa darah Yesus Kristus yang telah mengampuni kami atas segala dosa ya dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Baik anak-anak, suami istri, di dalam keluarga yang besar ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Keluarga yang percaya di dalam Engkau ya Tuhan, keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, khusus di Mesana ini, Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menjaga, memelihara, melindungi kami. Kasih karunia-Mu ya Tuhan yang membuatkan kami untuk tetap menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, keperluan seharian kami ya Tuhan Yesus. Di dalam kami memenuhi semuanya melalui pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Kiranya kami dapat melakukannya dengan penyertaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, penghiburan kami, tak kala kami berhadapan dengan situasi atau masalah dunia saat ini ya Tuhan yang menekan hidup kami. Namun kami dalam keluarga yang percaya, yang berada di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, akan terus tetap menerima kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami mengalami masalah demi masalah, tetapi Tuhanlah menjadi penghiburan kami di dalam keluarga kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya saat ini ya Tuhan, supaya tetap percaya, iman yang teguh di dalam Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami untuk berhadapan dengan apapun situasi dunia saat ini. Hiburkan dan kuatkan kami, mampukan kami melalui berbagai pencobaan atau masalah penderitaan di dalam dunia ini. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin jemaat Tuhan dan juga para hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan di tempat di mana Engkau tempatkan untuk melayani. Tuhan, Engkau
memberkati para pemimpin maupun para hamba Tuhan saat ini di dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Engkau mampukan, kuatkan, dan biarlah mereka tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkaulah yang memberi mereka hikmat kebijaksanaan untuk tetap melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan untuk tetap berdiri teguh, berharap di dalam Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan terus terlaksana di bumi ini. Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang Engkau ingin terjadi di dalam dunia ini, yang akan dilakukan oleh para hamba-Mu ya Tuhan, para pemimpin jemaat Tuhan, dan juga para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani di mana mereka berada saat ini ya Tuhan Yesus. Apapun situasi mereka saat ini, kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai mereka, menguatkan, menghiburkan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga para jemaat Tuhan yang dipimpin akan terus diberi kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, melalui para pemimpin juga para hamba-hamba-Mu ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau juga memberikan mereka suatu cara yang tidak akan pernah membiarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pekerjaan-Mu terberhenti begitu saja ya Tuhan, tetapi mereka pakai apa yang ada ya Tuhan, yaitu media sosial, untuk dapat menjangkau jiwa di bumi ini ya Tuhan Yesus, yang merindukan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah para pemimpin jemaat Tuhan dan juga para hamba-hamba Tuhan memiliki kerendahan hati di dalam melayani Engkau ya Tuhan, dan biarlah mereka memperoleh apa yang Tuhan kehendaki di bumi ini terjadi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, sertai mereka ya Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara Malaysia maupun di setiap negeri di dalam negara Malaysia ini ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus mereka dapat memimpin dengan takut akan Engkau ya Tuhan, dengan adil dan bijaksana. Tuhan, biarlah mereka memiliki kepimpinan yang mencari keamanan, yang membawa keamanan bagi negara Malaysia maupun negeri ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberi mereka ketabahan di dalam kepimpinan mereka, sabar di dalam kepimpinan mereka ya Tuhan, dalam mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi dalam kepimpinan mereka. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara mereka di dalam tugas mereka seharian ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka juga terlindung daripada masalah COVID ya Tuhan. Biarlah mereka berada dalam keadaan yang sehat, sehingga mereka menjalankan tanggung jawab atau tugas mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk warga emas, ibu bapak tunggal atau anak yatim piatu ya Tuhan. Biarlah mereka dalam keadaan yang sehat, dapat tetap berada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, tetap setia dalam pimpinan Tuhan. Mereka mencari Engkau ya Tuhan, berharap kepada Engkau dalam situasi keadaan yang sedang mereka alami ya Tuhan. Tak kala mereka dalam keadaan yang menderita, Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka berada dalam penderitaan, tetapi mereka dalam mendapat penghiburan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lawati setiap mereka yang mengalami kesusahan hari ini ya Tuhan, atau dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau tetap menyertai dan melindungi mereka, menjaga mereka ya Tuhan. Dan terutama sekali ya Tuhan, biarlah mereka yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat berada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Mungkin mereka terlantar
sakit di rumah sakit, di hospital, maupun mereka ada di rumah, Tuhan kami percaya tangan Tuhan menjamah mereka, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, penghiburan. Roh Kudus Tuhan menyertai mereka, dan terutama ya Tuhan, iman mereka tetap kuat teguh menghadapi sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhan. Tepat waktu Tuhan pasti memberi kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan orang yang berseru-seru akan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus terus menderita dengan sakit penyakit, namun punya cara Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, untuk dikuatkan dan dimampukan menghadapi sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak ada yang mustahil untuk memberi mereka kesembuhan, memberi mereka kekuatan, kemampuan dalam mengalami sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, para dokter, para nurse yang merawat mereka yang ada di rumah sakit ataupun di hospital. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memakai mereka menjadi saluran kesembuhan kepada setiap yang mengalami sakit penyakit. Mereka memberi obat yang sesuai dengan sakit penyakit yang dialami oleh para pesakit. Tuhan yang melindungi setiap para dokter juga nurse yang bekerja di hospital ya Tuhan maupun di rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang sakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai dari mula pertengahan sehingga selesai. Tuhan memberkati setiap yang melayani ya Tuhan Yesus. Dan biarlah urapan yang daripada Roh Kudus Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah melalui pelayanan ini ya Tuhan, bahkan di dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat Tuhan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus, dihibur dan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam sepanjang ibadah ini ya Tuhan, di mana kami beribadah kepada Engkau Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sempat memberi hari ini di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan akan melimpahkan keperluan seharian mereka, baik itu keperluan jasmani juga rohani ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak sempat memberi karena dalam kekurangan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, dan pada masa yang akan datang juga Tuhan mereka akan memberi dengan berkat yang daripada Tuhan Yesus sendiri, dengan baik itu berkat jasmani maupun secara rohani, material. Tuhan Yesus, Engkau akan menyediakan semuanya ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa khusus bagi hamba-Mu yang mengendalikan keuangan ini, supaya Tuhan memberkati dia Tuhan, dan dapat mengendalikan keuangan ini dengan bijak ya Tuhan, dan sehingga keuangan ini dapat digunakan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan khusus di dalam sidang ini, terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau turut hadir menyertai mereka, baik di dalam jumlah yang sedikit, Tuhan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Ini permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan
kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
pujian seterusnya, terima sukacita surga. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, cita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga itu memenuhi kita semua. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Izin memuji Tuhan. Mari saudara, kita bertepuk tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya.
Mari kita beralih ke pujian seterusnya, yaitu dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Murut. Anduli pahakaku. Pahaka inasianku. Pahaka inasianku. Anduli koraino. Paino. Kasuang huhuango tanah itu marnoyo kawi pahaka inasianku hailansan rakotomu kotomu sino simintokmu onsoi korai no amalair pahakaku, anduli pahakaku, raralan kaayahan, laingali bungutana, pasuang kasaukan aila, ra ampus no. Musik memuji Tuhan. Ikoni pahaka angalay takakawi. Pahaka inasianku. Pahaka inasianku. Anduli koraino. Paino kasua tuhuango. Marnoyo kawi pahaka inasianku pailansan rakotohmu kotohmu sino sinintokno konsoi korai no amalai anduli raralan kaayahan laingali butana kasuang kasaukan aila ra ampus no anduli pahakaku raralan kaayahan laingali butana tuang kasaukan aila ra ampus no lainga libung nutana tuang kasaukan aila ra ampus no. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat penyembahan ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas kebersamaan kami sekali lagi pada hari ini, dan kami akan belajar firman-Mu. Di mana saja jemaat-Mu berada pada saat ini, baik yang berada di kampung ini atau yang berada di perantauan, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, kiranya disertai oleh Roh Kudus, dan kiranya melalui firman Tuhan ini kami semua mendapat berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga atas perlindungan-Mu sepanjang firman Tuhan ini diberitakan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita terus melihat firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada pagi ini di dalam Injil Matius pasal 28. Saya akan mula membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Tajuk kita angkat di atas yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi ini berbentuk ceramah, namun ini adalah teks utama yang akan saya baca untuk kita. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, melalui teks ini saya menarik satu tema ataupun tajuk ceramah, yaitu gereja yang sehat, bertumbuh dan berbuah. Ya, gereja yang sehat, bertumbuh dan berbuah. Kalau kita perhatikan latar belakang daripada teks ini adalah ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus menyuruh atau meminta kepada murid-muridnya untuk pergi ke suatu tempat, dan di sanalah dia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dan dalam bahagian ini, di mana Tuhan Yesus begitu menitik beratkan pelayanan penginjilan ataupun memberi amanat agung yang pertama-tama kepada murid-muridnya. Namun di dalam teks ini kita melihat bahwa pada waktu mereka berada di satu tempat, yaitu di Galilea, Yesus melihat ada beberapa di antara murid-muridnya yang ragu-ragu. Dan itulah sebabnya Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini satu kata-kata yang sangat luar biasa kalau kita hayati kata-kata Yesus ini. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada saya, kata Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yesus berkata kepada mereka, "Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, bahkan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mereka diminta untuk mengajar melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, ataupun yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan janji Tuhan Yesus adalah Dia menyertai mereka sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan pada masa pandemik saat ini, walaupun kita tidak bebas untuk beribadah di dalam bangunan gereja, tetapi tugas orang Kristen untuk memberitakan Injil itu tidak pernah berhenti. Ya, Injil terus diberitakan di seluruh dunia. Bahkan semakin maju lagi Injil diberitakan di seluruh dunia pada masa-masa pandemik ini, ataupun pada masa-masa sukar, cabaran yang sangat menakutkan ini, yaitu dengan cara melalui online, ya, YouTube dan lain sebagainya, baik secara live, ya, ataupun secara bertulis. Dan banyak kemudahan yang digunakan oleh
anak-anak Tuhan untuk memberitakan. Dan kita semua mengetahui tentang pekabaran ataupun cara penginjilan ini. Dan kita juga mengetahui tentang kesan yang sangat baik kepada setiap orang yang mendengar Injil melalui online ataupun melalui alamaya ataupun melalui udara. Jadi saudara, gereja yang sehat, bertumbuh dan berbuah, kita harus ingat bahwa gereja itu ada pemimpin, ya, yaitu para gembala atau pendeta atau pastor, ya, sama saja, ya. Ada penatua, ada diakon dan deakonis. Dan sebenarnya tugas mereka, saudara, sudah ditetapkan oleh para rasul berdasarkan ilham daripada Roh Kudus. Jadi mari kita menghayati sekali lagi tentang bagaimana gereja yang sehat, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya ingin membawa kita mengimbas kembali tentang tugas para pemimpin atau para penatua. Yaitu yang pertama, tugas mereka atau karakter mereka harus mengikut ukuran atau standar firman Tuhan. Yaitu yang pertama, murah hati dan mencintai kebaikan. Saya tidak akan uraikan. Yang kedua, tidak bercacat celah dalam tingkah laku dan tindakan serta perbuatan mereka. Yang ketiga, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri atau menguasai emosi, hidup kudus dan disiplin. Yang keempat, mereka memberi harapan kepada jemaat yang mereka pimpin, ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah dasar pengajaran mereka, bukan hikmat dunia. Yang kelima, tugas mereka adalah melawan atau menantang orang-orang yang menyangkal kabar baik atau menyangkal atau tidak mengakui Injil. Yang keenam, yaitu mengajar firman Tuhan dan teladan baik. Mereka mengajar firman Tuhan dan mereka mengajar teladan baik. Bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi sekaligus mereka mengajar tentang bagaimana perilaku ataupun teladan baik sebagai seorang yang beriman. Dan yang ketujuh adalah memiliki hanya satu istri, ya. Ini karakter seorang penatua ataupun pemimpin. Memiliki seorang istri, melayani sesuai dengan tanggung jawab. Yang kesembilan, tidak suka minum minuman keras. Yang kesepuluh, bukan orang yang baru percaya. Dan semua ini boleh kita lihat di dalam Titus pasal 1 ayat 9. Minta maaf, Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya. Dan demikian juga dengan tugas para diakon, ya. Pelayanan dan sikap seorang diakon adalah melayani jemaat dengan penuh tanggung jawab. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang diakon hampir sama atau ada persamaan dengan tugas penatua, tetapi ada beda juga, ya. Yang pertama yaitu seorang diakon itu harus baik hati dan tulus serta jujur sikapnya, ya. Yang kedua, bukan peminum dan tamak akan uang. Ini peminum ini maksudnya minuman keras lain, ya. Mereka tidak tamak akan uang. Yang ketiga, mereka berpegang pada ajaran yang murni. Ajaran yang benar, maksudnya firman Tuhan. Mereka pegang itu. Yang keempat, mereka diuji terlebih dahulu dan bila ternyata mereka dapat dipercayai, baru mereka dipilih sebagai diakon melalui gereja lokal. Yang kelima, memiliki istri yang baik sifatnya dan jujur. Yang keenam, mempunyai seorang istri sahaja. Ya, bukan saja memiliki istri yang sifatnya baik dan jujur, tetapi juga persamaannya dengan para penatua adalah mempunyai seorang istri sahaja. Yang ketujuh, tahu mendidik dan mengurus keluarganya. Yang kedelapan,
mereka harus dapat menjalankan tugas dengan baik, ataupun seorang diakon itu harus dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dan oleh itu mereka layak mendapat penghormatan. Kita lihat ini di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah gereja yang sehat bertumbuh dan berbuah? Ingatlah, walaupun kita dalam keadaan tekanan pada saat ini, Tuhan menghendaki supaya kita tetap menjadi gereja yang sehat, sehat secara iman, ya. Iman kita tidak menyimpang daripada kebenaran. Iman kita berfokus kepada firman Tuhan, dan dasar iman kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan tetap mau kita bertumbuh, dan bukan hanya sekadar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, gereja adalah tubuh yang hidup, ya. Gereja adalah tubuh yang hidup. Ia terdiri daripada kumpulan orang-orang percaya. Jadi ingat bahwa gereja itu bukan bangunan, tetapi gereja itu adalah tubuh yang hidup. Dia berbicara tentang kumpulan orang-orang percaya. Gereja bukan berbicara tentang bangunan, tetapi tentang manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Itu adalah gereja. Manusia yang sehat adalah manusia yang bertumbuh. Ingat, manusia yang sehat adalah manusia yang bertumbuh. Demikian juga dengan gereja ataupun orang percaya akan bertumbuh. Saudara, tujuan gereja yang bertumbuh adalah membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menuntun mereka kepada jalan kebenaran yang menyelamatkan. Jadi ini tujuan gereja yang bertumbuh, yaitu membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada diri dia, bukan percaya kepada pastor, bukan percaya kepada penetua atau pemimpin, tetapi membawa jemaat itu untuk mengarah mereka kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan menuntun mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan arti kata lain, mengajar firman Tuhan itu kepada mereka, bukan mengajar mereka tentang hikmat kita, tetapi mengajar jemaat tentang kebenaran firman Tuhan yang sumbernya adalah firman Tuhan. Bukan tulisan-tulisan yang berdasarkan filsafat dunia ataupun kata-kata hikmat daripada dunia ini, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang akhirnya membawa mereka kepada keselamatan. Karena mereka mengetahui kebenaran, mereka hidup di dalam kebenaran, dan mereka diselamatkan karena mereka melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang mereka tahu. Saudara, tidak salah memiliki banyak anggota jemaat dalam gereja. Ya, ini tidak salah. Dan memiliki bangunan gereja yang besar juga tidak salah. Tetapi itu bukan tujuan utama pertumbuhan gereja, ya. Itu bukan tujuan utama pertumbuhan gereja. Namun kita harus ingat bahwa anggota jemaat yang banyak dan memiliki bangunan gereja yang besar atau megah adalah salah satu tanda pertumbuhan gereja yang sehat ataupun benar, ya. Kadang-kadang ada orang yang bercakap seperti ini, tidak ada arti bagi gereja yang besar, dia bilang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa salah satu tanda bertumbuhnya gereja itu adalah adanya bangunan yang baik, ya. Karena bangunan yang baik ini tujuan dia adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetapi bukan hanya sampai di situ, tetapi gereja yang baik ini ataupun yang megah ini adalah tempat di mana jemaat dilatih, diajar oleh firman Tuhan. Dan bukan hanya sekadar diajar, tetapi mengajar jemaat untuk pergi memberitakan Injil, supaya gereja ataupun jemaat mencapai kedewasaan rohani sehingga gereja itu sehat, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara, dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang kita baca sebentar tadi, ini berbicara tentang otoritas atau kuasa Kristus, di mana Dia memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Ya, kenapa dikatakan amanat agung? Ya, karena berbicara tentang agung ini, Dia berbicara tentang raja. Karena Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah yang teragung dari segala agung atau raja yang ada di dunia ini. Dia memberi otoritas atau amanat agung kepada murid-muridnya, dan bukan hanya sekadar memberi amanat agung kepada murid-muridnya, tetapi Dia juga memberi jaminan untuk menyertai mereka atau menyertai gereja atau jemaat Tuhan yang bertumbuh sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi satu hal yang sangat sempurna di dalam mengikuti amanat agung ataupun perintah Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang ke-11 orang itu adalah kita dapat lihat itu dalam ayat yang ke-18, di mana Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wah, ini satu hal yang sangat menggembirakan bagi saya secara pribadi. Dan bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sudah pasti ini kata-kata Yesus ini adalah kata-kata yang sangat memberi harapan, motivasi kepada iman kita untuk terus setia kepada Tuhan dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dengan arti kata lain, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya, ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Wah, mari kita menghayatinya secara pribadi dimanapun kita berada. Dan bukan hanya sekedar menghayati, tetapi mari kita beriman sungguh-sungguh bahwa segala kuasa di surga dan di bumi adalah milik Tuhan Yesus. Yang kedua, amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kabar baik yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mau supaya Injil ataupun kabar baik, karena inti daripada kabar baik ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi ini amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu perintah untuk mengajar jiwa baru supaya mencapai kedewasaan rohani. Janji Kristus kepada gereja yang bergerak untuk mencari jiwa dan memelihara jiwa baru sehingga mencapai kedewasaan rohani adalah Ia melalui Roh Kudus akan menyertai gerejanya atau orang-orang percaya senantiasa, bukan untuk beberapa tahun, tetapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-20, ya. "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ajaran para rasul ini bukan ajaran mereka, tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, lalu mereka perturunkan ajaran itu kepada jiwa-jiwa baru. Dan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekali lagi saudara, janji Kristus kepada gereja yang bergerak untuk pergi mencari jiwa atau memelihara jiwa, dan setelah mereka mendapat jiwa, tanggung jawab gereja adalah memelihara jiwa baru sehingga jiwa baru itu mencapai kedewasaan rohani. Dan Yesus berjanji melalui Roh Kudus-Nya, Yesus menyertai gerejanya atau orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Jadi manusia tidak setia dengan kita. Siapapun orang yang kita percayai di dunia ini tidak lawan dengan Yesus melalui Roh Kudus. Dia menyertai kita. Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan gerejanya bertumbuh
berbuah dan menghasilkan buah, ya. Bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang berkesinambungan. Gereja lokal boleh dikatakan bertumbuh apabila ia menghasilkan buah atau jiwa baru dalam pelayanan penginjilan. Jadi sekarang mari kita melihat ada 4 fase pertumbuhan gereja yang sehat. Yang pertama adalah pertumbuhan internal, yaitu orang Kristen yang bertumbuh adalah dia ataupun orang Kristen yang memiliki karakter atau sikap atau cara hidup Kristus. Inilah pertumbuhan internal, yaitu orang-orang Kristen memiliki gaya hidup Kristus di dalam diri mereka. Kita boleh lihat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, yaitu di mana orang Kristen itu memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan, memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang dimiliki oleh jiwa baru yang bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh secara rohani. Sebagai anggota gereja lokal, saudara, kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani, sehingga hidup kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita terus-menerus mendapat kekuatan baru dari Yesus Kristus Tuhan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini tahap yang pertama tentang pertumbuhan gereja yang sehat, di mana setiap jemaat itu memiliki karakter Kristus di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Saya percaya ada di antara kita yang sudah sekian lama sebagai pengikut Tuhan. Tetapi kalau kita imbas kembali tentang hidup kita, apakah kita sudah mencapai pertumbuhan internal ataupun memiliki sikap-sikap Kristus di dalam hidup kita? Saya percaya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 ini menjadi satu ayat hafalan bagi anak-anak, bahkan bagi kita. Tetapi pernahkah pertumbuhan diri sudah kita nikmati ataupun sudah ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Sebelum kita mengharapkan orang lain bertumbuh dan memiliki sikap Kristus, seharusnya sikap ini harus ada pada kita. Yang kedua, yaitu pertumbuhan yang lebih luas. Iya, pertumbuhan yang lebih luas. Fase kedua ini adalah pertumbuhan yang berkelanjutan dari pertumbuhan internal, yaitu memiliki sikap Kristus, yaitu di mana kita akan membawa banyak jiwa kepada Yesus Kristus dalam community di mana kita memberitakan Injil. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi ini tanda pertumbuhan gereja yang kedua, yaitu pertumbuhan yang lebih luas, di mana kita mencari dan terus mencari jiwa. Karena kabar baik yang ada pada kita itu memang baik, menyelamatkan. Dan kita sebagai orang beriman, orang Kristen, harus berpikir bahwa kabar baik itu juga baik untuk orang lain. Dan itulah sebabnya kita harus sampaikan kepada mereka, supaya kita akan mencapai pertumbuhan yang lebih luas. Dan dengan pertumbuhan seperti ini, Bapa di sorga dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak, dan dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Melalui pertumbuhan jiwa baru, gereja dapat bertumbuh secara meluas, ya. Jadi kita mencari orang ataupun jiwa baru, dan kita mengajar mereka bagaimana memberitakan Injil, dan mereka juga dapat memberitakan Injil kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, percayakanlah Injil itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Maksudnya
boleh mengajar orang lain dengan cara yang benar. Yang ketiga adalah memperluas pertumbuhan. Ini pasal yang ketiga tentang pertumbuhan gereja yang sehat, yaitu memperluas pertumbuhan. Saudara, gereja bertumbuh sehingga jemaat berlipat kali ganda dan menumbuhkan gereja anak. Ya, ada gereja anak yang ada dalam satu induk gereja. Ini berbicara tentang jaringan pelayanan gereja. Ya, pada poin ini gereja anak akan mengalami pertumbuhan internal. Yang pertama-tama yaitu di mana mereka memiliki sikap Kristus di dalam hidup mereka dan berkesinambungan, yaitu gereja anak akan pergi memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dalam teks pembacaan kita. Ya, jadi memperluas pertumbuhan. Karena penginjilan itu belum dapat dikatakan selesai sebelum orang yang diinjili itu menjadi penginjil. Jadi kita sebagai bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani, ataupun para pastor, ya, yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, kita tidak boleh merasa puas, kita tidak boleh berhenti sebelum orang yang kita injili itu menjadi penginjil. Ya. Oke, seterusnya yang keempat, pertumbuhan gereja yang sehat yang keempat yaitu pertumbuhan yang dijembatani. Yang berarti jemaat mengutus jemaat, ya, jemaat mengutus jemaat untuk pergi bersaksi atau memberitakan Injil, sehingga akan lebih ramai gereja anak. Ya, gereja anak maksudnya ada jaringan-jaringan yang dibuka, ada bangunan-bangunan gereja yang dibuka. Ini yang dimaksudkan. Dan bertumbuhnya gereja-gereja anak dalam satu induk gereja. Setelah itu mereka, yaitu gereja anak, dikirim atau diutus untuk melayani kelompok-kelompok atau suku-suku yang lain, baik yang ada di dalam daerah atau yang ada di luar daerah atau di negara-negara lain. Bila gereja sampai pada tahap ini, saudara, maka akan tumbuh gereja-gereja anak. Ini terjadi karena adanya jaringan pelayanan gereja yang aktif dan efektif. Saudara, bila fasa ini tercapai atau dapat dicapai, maka akan tumbuh gereja anak dan gereja tersebut akan menjadi dewasa rohani, sehingga gereja anak ini juga akan menghasilkan gereja-gereja anak yang lain, sehingga terjadi perputaran pelayanan gereja yang berkesinambungan. Ya. Jadi kita menjadi penginjil. Jadi orang yang kita injili itu, kita apakan dia? Kita bawa dia di dalam gereja. Untuk apa? Kita latih dia. Lalu kita utus lagi dia, ya, untuk pergi memberitakan Injil. Karena penginjilan ini adalah tugas semua orang Kristen. Bukan penginjil saja ataupun pastor saja atau para penetua saja. Tetapi ini adalah tugas semua orang Kristen. Ya. Oke. Kita masuk kepada poin yang seterusnya. Apakah cabaran pertumbuhan gereja pada zaman pelayanan rasul-rasul dan pada zaman ataupun pada abad yang ke-21 ini, atau pada zaman terkini, yaitu tahun 2021? Saudara, yang pertama adalah cabaran pertumbuhan gereja pada zaman pelayanan rasul-rasul adalah mereka mengalami penganiayaan yang sangat berat, di mana rasul-rasul dan jemaat dianiaya karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga jemaat tersebar, ya, kemana-mana. Kita boleh lihat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 21, dan pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang ketiga, dan pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Namun demikian, saudara, di mana saja mereka tersebar karena penganiayaan, disitulah mereka memberitakan Injil, sehingga terjadi pertumbuhan jumlah jiwa yang diselamatkan. Walaupun mereka dianiaya,
Injil, karena iman mereka kepada Tuhan, mereka tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Mereka terus menyampaikan kabar baik sehingga terjadi pertumbuhan jumlah jiwa yang diselamatkan. Penganiayaan tidak menghalang mereka untuk bertumbuh. Oleh itu Tuhan memberkati pertumbuhan gereja, baik kuantiti maupun quality, ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Apabila kita mengalami cobaan hidup di masa pandemik ini, saya sangat percaya bahwa kita akan menjadi gereja yang sehat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Apabila kita tidak mengalihkan iman kita kepada Kristus yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan mari kita terus mengajar firman Tuhan kepada sesama kita. Tetapi kita harus bijak. Kalau kita perhatikan pelayanan para rasul, dan terutama sekali Rasul Paulus, di mana dia menulis, bahkan kebanyakan surat yang dia tulis itu adalah pada waktu dia berada di dalam penjara di Roma, ya, menunggu masa hukuman. Tetapi dia tidak buang masa dengan bersedih, dengan meringkuknya dia di dalam penjara. Dia terus menulis surat, menghibur, mendorong, meneguhkan iman gereja-gereja yang dia layani, bahkan yang dilayani bersama oleh para rasul yang lain. Saudara, cabaran pertumbuhan gereja masa kini, dan terutama sekali pada tahun 2021, bahkan pada masa pandemik 2019, adalah di mana kita sebagai orang percaya tidak dapat beribadah dalam bangunan gereja, tidak dapat mengadakan program gereja yang melibatkan ramai orang, pelayanan penginjilan dan lain-lain program pelayanan, baik di peringkat sidang, kawasan, pusat, bahkan pertemuan ataupun MGGT, ya. Kita tidak dapat laksanakan ini. Karena ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang meragut nyawa manusia dengan cepat. Dan bukan itu saja, penyakit saja, tetapi masalah ekonomi dunia juga jatuh. Dan kita tahu tentang keadaan ekonomi di Malaysia. Namun kita percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak kekurangan cara membuat gerejanya bertumbuh di tengah-tengah pandemik atau cobaan masa kini. Ingat, Tuhan tidak pernah kekurangan cara, ya, untuk membuat kita sebagai gerejanya untuk tetap sehat, untuk tetap bertumbuh, dan untuk tetap berbuah untuk kemuliaannya. Cuma kita mau beriman atau tidak. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, gereja sehat, bertumbuh dan berbuah bukan sekedar bersemangat dalam beriman, tetapi gereja ini mengutamakan hikmat dalam pelayanan, ataupun gereja yang sehat, berbuah dan bertumbuh, ya, bertumbuh dan berbuah bukan hanya sekadar bersemangat dalam beriman, tetapi tetap mengutamakan hikmat. Saya akan membaca dalam Amsal pasal 22 ayat 3. Di sini mengatakan bahwa orang bijak, kalau orang bijak melihat melepetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini salah satu ayat firman Tuhan yang mengajar kita tentang betapa pentingnya hikmat itu. Demikian juga di masa pandemik ini. Ada surat baru-baru, kalau tidak silap kemarin lagi, ya. Kita diminta untuk benar-benar ataupun betul-betul berhati-hati dengan keadaan sekarang ini. Dan kita akur kepada pimpinan pusat tentang surat pekeliling itu. Kita akur dengan kerajaan. Tetapi saudara, mari kita menggunakan hikmat yang ada pada kita. Karena salah satu yang tertulis di dalam hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Maksudnya
kita menggunakan akal budi kita, ya, berpikir secara serius di masa pandemik ini bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan secara kreatif, supaya walaupun kita berada di rumah tetapi kita dapat meneruskan pelayanan. Jadi penting menggunakan hikmat, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan hikmat, karena banyak orang menggunakan hikmat untuk mencari duit, ya, untuk mencari kesenangan. Itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita secara serius menggunakan hikmat yang ada pada kita, berpikir secara serius bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjangkau jiwa di masa pandemik ini. Oleh itu saudara, berimanlah dan hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh firman Tuhan, maksudnya, ya, apapun cabaran yang kita hadapi, maka Tuhan akan melakukan bahagiannya, yaitu Ia akan membuat kita sebagai gerejanya bertumbuh, tetap sehat dan menghasilkan buah. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan terbatas karena kita sendiri yang membatasinya. Jadi mari kita beriman dan terus beriman. Firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang kami belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi biarlah kami akan mengaplikasikan, melaksanakan firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat, beri kami keberanian, supaya di masa-masa pandemik ini, biarlah pemberitaan Injil itu akan terus berjalan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, supaya setiap jemaat-Mu dimanapun berada, mengambil kesempatan, peluang untuk memberitakan Injil sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi panduan kami yang paling utama untuk memberitakan firman-Mu, untuk kami mendapat hikmat di dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami untuk kebersamaan kami pada pagi ini dan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Allah akan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami tutup acara ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, sampai di sini acara ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Pakai nasianku anduli koraino paino